Ayat hari ini adalah Markus 5, ayat 16-20. Mari kita baca bersama. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul Rasul Pertama bagi Orang-orang Bukan Yahudi. Kemarin, pada waktu yang sama, kita kembali menegaskan betapa berharganya kita di mata Allah melalui perikop ini. Pemandangan di mana kawanan babi dimusnahkan kembali mengungkapkan betapa Allah sangat menghargai satu jiwa. Mungkin kita merasa sayang pada kawanan babi itu, atau mungkin kita merasa itu adalah pemandangan yang merugikan seseorang. Tetapi dari sudut pandang Allah, ini adalah hal yang sangat wajar. Karena Allah telah berfirman bahwa Dia menganggap satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia, dan menyelamatkan satu jiwa jauh lebih berharga dan penting daripada kawanan babi itu. Oleh karena itu, bagi Allah, beberapa ribu ekor babi adalah harga yang pantas untuk dibayar demi menyelamatkan satu jiwa. Hal yang lebih jelas menunjukkan bahwa Allah menghargai kita adalah fakta bahwa Yesus datang ke tempat itu. Kita harus ingat bahwa Allah menganggap setiap jiwa begitu berharga, mulia, dan bernilai, sampai-sampai Dia sendiri mengunjungi tempat yang najis dan secara pribadi bertemu serta berbicara dengan orang yang najis. Perikop hari ini adalah tentang rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi. Biasanya ketika kita memikirkan rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, siapa yang pertama kali terlintas di benak kita? Mungkin Rasul Paulus. Biasanya, ketika berbicara tentang rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, kita akan memikirkan Rasul Paulus terlebih dahulu. Dalam Galatia pasal 2, Paulus saat mengenang kunjungannya ke gereja di Yerusalem dengan jemaat Galatia, melaporkan bahwa pada waktu itu, Petrus ditetapkan sebagai rasul bagi orang-orang bersunat, dan dia sendiri, Paulus ditetapkan sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Namun, tampaknya Paulus bukanlah rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi. Jika kita menilai hanya berdasarkan apa yang tercatat dalam Alkitab, meskipun kita tahu tidak semua kisah tertulis di sana, tokoh yang muncul dalam perikop yang kita renungkan minggu ini mungkin adalah rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi dalam sejarah. Rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi yang muncul dalam Alkitab adalah pria dari Gerasa yang kerasukan setan. Ya, pria itu. Ketika kita berbicara tentang rasul, kita biasanya memikirkan murid-murid Yesus terlebih dahulu. Ini adalah pemahaman yang sempit tentang rasul. Dalam arti sempit, 12 orang yang menjadi murid Yesus menyertainya selama pelayanannya di dunia dan menjadi pemimpin komunitas gereja mula-mula disebut rasul. Paulus termasuk dalam kasus khusus ini. Namun, jika kita menelusuri makna asli dari kata rasul, kita dapat memahaminya dalam arti yang lebih luas. Kata Yunani untuk rasul adalah apostolos, yang berasal dari kata kerja apostello, yang berarti mengutus. Oleh karena itu, kata benda apostolos dapat diartikan sebagai orang yang diutus. Orang yang diutus. Jadi setiap orang yang diutus oleh Tuhan, orang yang Tuhan kirim, dapat disebut rasul dalam arti yang luas. Mari kita lihat bagaimana pria dari Gerasa yang dirasuki setan itu bisa menjadi rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi dalam bagian terakhir dari kisah penyembuhannya. Dalam perikop hari ini, orang yang telah disembuhkan itu mengajukan permintaan yang sangat istimewa kepada Yesus. Mari kita baca bersama ayat 15. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Amin. Yesus memutuskan untuk naik kembali ke perahu yang dinaikinya dan kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon kepada Yesus untuk ikut bersamanya. Ia meminta untuk ikutinya. Ini adalah situasi yang sangat unik dalam Injil. Sebelumnya, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia hanya memerintahkan, "Ikutlah aku." Yesus sendiri yang memilih murid-muridnya dan menjadikan mereka murid dengan cara memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Namun,
Orang ini sekarang dengan sukarela berkata, "Aku akan mengikuti Yesus. Aku ingin bersama Yesus." Bagaimana Yesus menanggapi permintaan ini? Mari kita baca bersama ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Amin. Yesus tidak mengabulkan permintaannya untuk mengikutinya. Tentu bukan karena dia tidak menyukai permintaan itu. Pasti dia mendengarnya dengan perasaan yang cukup baik. Namun, Yesus berkata kepada pria itu untuk pulanglah ke rumahmu, dan kembali untuk memberitahukan kepada keluarganya tentang perbuatan besar yang telah dilakukannya, dan bagaimana dia telah mengasihaninya. Intinya di sini adalah bahwa ada tugas yang harus dilakukan. Orang ini mendapatkan sebuah tugas. Yesus menolak permintaannya untuk mengikutinya, tetapi memberitahukan bahwa ada tugas yang harus dilakukan dengan tetap di sana dan kembali ke kampung halamannya. Dia memberinya sebuah misi. Mengikut Yesus dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita dapat sepenuhnya mengikut Yesus, bahkan tanpa harus menyertai dan tinggal bersamanya seperti ke-12 murid. Jika kita menaati perintah Yesus, jika kita menaati firman Yesus, dan jika kita bertindak sesuai dengan firman itu, dimanapun kita berada, atau apapun yang kita lakukan, kita bisa menjadi murid Yesus. Hal yang sama berlaku bagi kita. Sebagian orang dipanggil untuk pelayanan yang disebut pelayanan rohani dan melayani sebagai pendeta atau misionaris. Namun, sebagian orang lainnya dijadikan pelayan awam yang melayani sesuai dengan karunia mereka sambil memiliki pekerjaan. Artinya, mereka dipanggil menjadi murid Yesus di tempat usaha dan tempat kerja mereka. Juga di dalam keluarga. Dan saya rasa keluarga adalah yang terpenting. Dia memanggil kita sebagai murid di dalam keluarga. Istilah pelayanan rohani atau awam sebenarnya hanyalah sebutan yang digunakan untuk kemudahan membedakan. Tidak ada pekerjaan yang bukan pelayanan rohani. Dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, jika kita melakukannya bersama Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, maka itu adalah pelayanan rohani. Ini karena semua adalah tempat di mana Tuhan memanggil dan menempatkan kita, dan tempat di mana Tuhan mengutus kita untuk melayani. Orang yang disembuhkan dalam perikop hari ini juga adalah murid Yesus dalam pengertian ini. Meskipun ada hal yang ingin ia lakukan, ia tidak melakukan apa yang ingin ia lakukan, melainkan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sikap ini adalah sikap murid yang sangat penting. Seorang murid bukanlah orang yang melakukan apa yang ingin ia lakukan. Itulah sebabnya, ketika memberikan pelatihan pemuridan, hal pertama yang selalu saya tekankan adalah ini. Tidak melakukan apa yang ingin dilakukan, dan melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Seorang murid adalah orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan orang yang meletakkan kedaulatannya sendiri dan taat. Jadi, kehidupan dasar seorang murid bukanlah melakukan kehendak sendiri, dan tidak menolak melakukan hal yang tidak disukai. Ini adalah pelatihan paling dasar untuk menjadi seorang murid. Orang ini melepaskan apa yang ia inginkan dan menaati perintah Yesus. Mari kita baca bersama ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Notice frichte jealous of this scene and light charm and and dia telah menjadi Rasul Yesus. Dan dia memberitakan kepada orang-orang tentang apa yang telah Yesus lakukan. Dia melakukan pekerjaan memberitakan Injil. Kata Dekapolis yang tercatat di sini dalam bahasa Yunani, Deka berarti 10, angka 10. Dan polis, seperti yang Anda ketahui, berarti polis. Artinya kota. Kata yang mirip adalah kota Neapolis dalam perjalanan misi kedua yang ada di Alkitab, di mana Nia berarti baru, dan polis berarti kota, city. Jadi artinya kota baru. Dia pasti menjalani kehidupan memberitakan Injil di 10 kota di sebelah timur Galilea. Kota-kota yang mungkin sudah diromanisasi. Wilayah itu adalah wilayah orang-orang bukan Yahudi. Dan pria ini menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi yang diutus ke wilayah orang Yahudi, rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita pelajari dari kisah rasul pertama bagi orang-orang bukan Yahudi adalah kita belajar tentang kehidupan seorang murid. Seorang murid Yesus bukanlah orang yang melakukan apa yang ia inginkan, melainkan orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini mungkin tampak wajar, tetapi dalam hidup kita, hal ini terasa sangat sulit. Banyak orang yang sudah lama hidup dalam iman,
dan memiliki semangat yang besar, seringkali terjebak di sini. Mereka bukanlah orang yang kurang bersemangat atau imannya lemah. Namun, terkadang ada orang-orang seperti itu yang menimbulkan kesulitan dalam komunitas. Kita harus mengikuti hati Tuhan. Bahkan jika kita ingin pergi bersama Tuhan, kita tidak boleh pergi ke tempat yang kita inginkan, melainkan harus pergi ke tempat Tuhan mengutus kita. Itulah murid yang sejati. Bahkan jika ada hal yang ingin saya lakukan, saya tidak boleh melakukan apa yang ingin saya lakukan, melainkan harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Itulah murid yang sejati. Meskipun ada hal yang saya inginkan, saya tidak melakukannya sesuai keinginan saya. Sebaliknya, bahkan jika saya harus melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan, saya tidak menolaknya. Tetapi jika Tuhan menghendakinya, saya melakukannya meskipun saya tidak mau, dan jika Tuhan tidak menghendakinya, saya harus tahu bagaimana melepaskannya, meskipun saya menginginkannya. Ini adalah kebajikan dasar seorang murid, wujud murid yang sejati. Marilah kita menjalani kehidupan ketaatan seperti ini hari ini. Seperti pria yang disembuhkan di Gerasa, meskipun hati kita sangat ingin mengikuti Tuhan dan bersama Tuhan, marilah kita menanggalkan keinginan kita sendiri dan pergi ke tempat Tuhan perintahkan untuk pergi dan tinggal di tempat Tuhan perintahkan untuk tinggal. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar kita semua menjadi jemaat yang menjalani kehidupan sebagai murid yang sejati.